Penerima pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum yang diderita oleh pemberi pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini tetap semangat, makin kuat mental, nambah terus informasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol sudah menambahkan biaya pengadilan ini untuk yang galbay. Nah, pinjol apa saja itu secara terang-terangan menambahkan biaya ini, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasi dulu ya, ada seorang teman yang ternyata mungkin dia ada pernah galbay sekitar tahun 2024 lalu ya. Ketika dia install ulang aplikasinya, muncul tagihannya dan dar-der-dor semua tagihan lagi datang kepadanya. Nah, seperti informasi ini, ada yang pernah ngalamin gak ya tiba-tiba GoPay pinjam ada tagihan dan udah dari 2024? Info please kalau ada yang pernah ngalamin seperti ini, muncul tagihannya karena baru dia install ulang aplikasinya, yaitu dari tahun 2024 sebesar 3 jutaan dengan denda 1.300.000 lebih. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saran saya kepada kalian, baiknya kalian kalau ada hutang itu dicatat. Ya, di mana aja hutangnya, berapa nominalnya dicatat. Biar nanti 3 tahun, 4 tahun ke depan, seandainya tiba-tiba nih kalian ngeblank, lupa atau apa, tiba-tiba kalian butuh dana, kalian cek dulu ada pinjol di mana saja. Biar nantinya jangan terinstall ulang yang mana sudah kan uninstall. Ujung-ujungnya yang tadinya udah adem, anyem, gak ada penagihan, mungkin tagihannya sudah diasuransikan, dipindahkan kepada pihak ketiga atau segala macamnya. Tiba-tiba gara-gara kalian install ulang aplikasinya, muncul lagi semua. Akhirnya terornya datang lagi dan kalian stres lagi. Jadi baiknya benar-benar dicatat di mana disimpan, biar nantinya kalau suatu hari lah kita nggak tahu namanya kehidupan kita kan, jangan ulangi untuk install aplikasinya. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang kaget nih, dikirimin kode OTP, tiba-tiba kode OTP-nya itu hanya beberapa menit saja langsung hilang. Kemudian langsung dia dikirimin data-data lengkap keluarganya yang isinya adalah BPJS-nya. Nah, seperti info seorang teman, Kak aku mau tanya, kemarin tiba-tiba ada kode OTP yang masuk ke HP-ku, muncul di layar HP terus hilang. DC bilang mereka sedang sadap kontak dan galeriku. Gimana ya Kak? Terus dia info lagi, tapi kode OTP-nya langsung hilang otomatis Kak. Kayak cuman muncul keluar dari layar atas HP terus hilang. Aku cari notifnya nggak ada. Terus mereka ada kirim data BPJS aku Kak. Nah seperti ini, dia kirimkan semua data-data yang ada di BPJS ku sesuai dengan kartu keluargaku. Ini gimana ya Kak? Nah saya sampaikan kepada teman saya ini untuk abaikan saja. Biarkan saja DC itu mengirimkan kode OTP, mau dia akses BPJS, mau dia tahu ini itu, biarkan saja. Karena apa yang seperti itu sudah tindakan pidana dan jatuhnya adalah hukum pidana karena sudah menyebarkan data kita dan sampai masuk ke data-data BPJS kita. Tenang aja, saldo kalian gak akan kemana-mana karena yang bisa akses saldo kalian hanya kalian dan orang BPJS. Yang punya data untuk masuk itu hanya kalian. Jadi tenang aja, mau dia tahu ini, mau tahu itu, abaikan saja. Sampaikan saja, sebarkan data lunas, akses data pribadi tanpa persetujuan sama dengan tindak pidana. Udah seperti itu aja, gak usah khawatir. DC-nya sebenarnya itu adalah cemen karena baru mengirimkan beberapa menit langsung dia tunda pengirimannya. Jadi tenang aja, gak usah terlalu dipikirkan ini apa. Intinya teroran DC bentuknya seperti itu saja, membuat mental kalian down dan ujung-ujungnya kan akan gelobong tutup lubang. Jadi jangan terperdaya, jangan pernah baca WA DC yang masuk. Gitu ya. Sama halnya seperti yang baru-baru ini saya lihat, ada satu poin klausul tentang perjanjian pinjol yang mana biaya-biaya ini mulai ditanggungan kepada kalian. Nah, di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan ada beberapa biaya tambahan, yaitu adanya biaya pihak ketiga yang dibebankan kepada kita nasabah. Dan ternyata ada lagi tambahan-tambahan baru yang bikin gongnya itu tercatat lagi di aturan-aturan terbaru di pinjol sekarang ini. Nah, saya dapatkan 3 dan kayaknya sepertinya banyak sih lebih dari ini, tapi saya akan tunjukkan kata-katanya yang hampir sama persis. Yang pertama itu saya dapatkan dari pinjol Indosatku yang mengatakan bahwa
penerima pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum yang diderita oleh pemberi pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terkait dengan perjanjian pinjaman ini. Artinya, kalau sampai ke pengadilan, biaya keseluruhan dari jasa hukum sampai ke pengadilan itu dibebankan kepada kita. Nah, lanjut lagi untuk yang kedua, itu saya dapatkan dari perjanjian pinjol es pinjam yang mengatakan bahwa mengambil tindakan hukum terhadap Anda untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan administrasi yang wajar yang disebabkan oleh pelanggaran dan atau ya, jadi ini juga sama, intinya sama dengan Indosako. Yang ketiga lagi saya ambil dari pinjol GoPay pinjam, GoPay letter yang mengatakan bahwa dana pinjaman yang disalurkan kepada Anda selaku penerima pinjaman adalah sepenuhnya berasal dari dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang terdaftar pada Findaya. Findaya hanya memfasilitasi pemberi pinjaman dari pemberi pinjaman dengan cara meneruskan dana pinjaman tersebut kepada Anda selaku penerima pinjaman. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul terkait pinjaman adalah antara Anda dan selaku penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, dan segala resiko yang timbul dari hubungan hukum tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Anda selaku penerima pinjaman. Jadi ini klausulnya sepertinya baru atau udah lama ataupun memang kita tidak tahu. Tetapi setelah saya cek, tidak semua pinjol punya perjanjian yang isinya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ternyata ada satu poin di mana ada biaya hukum yang apabila terjadi kita sampai ke pengadilan, biayanya itu akan ditanggungkan kepada kita. Nah, ini hati-hati sekali untuk pinjam ini. Karena ini terjadi saya lihat ada di pinjol Indosako dan Shopee. Saya baru lihat dua itu. Mungkin kan ada lihat pinjol-pinjol yang lain ya. Karena udah beberapa saya ngecek mulai dari Ivoji, Indodana, kemudian lagi kepada Samir, kemudian lagi kepada 360 kredit, itu tidak kata-kata seperti itu tidak ada. Nah, kalau Indosako ini jelas-jelas dia buat kata-kata biaya-biaya pengadilan ke depannya akan dibebankan kepada kita. Jadi hati-hati sekali buat yang galbay di Indosako. Lebih baik kalian galbay aja. Gak usah kalian pikirkan biaya ini itu. Ingat, biaya-biaya seperti ini udah melebihi hak sebagai seorang konsumen. Karena apa? Udah ada biaya-biaya lain-lainnya seperti biaya pihak ketiga yang dibebankan kepada kita, biaya layanan, dan adanya kita menyetujui untuk biaya hukum dibebankan kepada kita. Ini sudah melewati batas. Ya, jadi hindari pinjol-pinjol ini seperti Indosako ataupun Shopee. Kalau kalian tidak butuh sekali, jangan gunakan ini. Dan kalau yang udah terlanjur masih harus galbay, lanjut aja galbay. Ingat saja hukumnya untuk pinjol sejauh ini masih perdata. Kalaupun dibawa ke pengadilan, tetap perdata, itu tidak akan bisa dipidanakan kalau hutang kalian itu nilainya hanya sekian puluh juta saja. Kalau yang udah di atas ratusan miliar atau apa mungkin bisa dipidanakan. Tapi kalau untuk puluhan juta, bolak-balik pengadilan aja udah habis. Sekalipun ada perjanjian seperti ini, saya yakin kalian harus pahami dulu isi-isinya. Apakah benar segala perjanjian ini memang dibebankan kepada kita? Karena kalau udah ada klausul seperti ini, berarti jangan pernah gunakan pinjol ini lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.